Halo, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Tergantung kalian nonton video pembelajaran ini kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, sekolah menengah pertama, dimanapun kalian berada, saya ucapkan selamat atas kenaikan kalian ke kelas 9, kelas terakhir di sebuah pembelajaran alma mater SMP. Baik, untuk pembelajaran kali ini adalah dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dimulai dengan bab 1 yang berjudul Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Anak-anak, untuk dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, nanti akan kita bagi ke 3 pertemuan. Untuk yang kali ini pertemuan pertama. 3 pertemuan ini sesuai dengan subbab, yaitu yang pertama nanti penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Baik, yang pertama penerapan Pancasila dari masa ke masa ini dibagi 4 masa, yaitu yang pertama masa awal kemerdekaan pada periode 1945 sampai dengan 1959. Masa yang kedua yaitu masa Orde Lama sejak 1959 sampai dengan 1966. Dan yang ketiga masa Orde Baru tahun 1967 sampai dengan 1998. Dan yang keempat adalah masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai dengan sekarang. Yang pertama, masa awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1959. Itu kita tahu bahwa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, akan tetapi berlakukan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pengertian bahwa Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, bahwa Pancasila dijadikan pedoman masyarakat Indonesia yang juga sebagai dasar dari norma hukum yang berlaku di negara kita, yaitu negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi Pancasila punya kedudukan 2, yang inti itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kalian ketahui bahwa Pancasila sudah ada sejak zaman nenek moyang kita ada. Itu sebagai pandangan hidup. Karena Pancasila sebagai pandangan hidup adalah Pancasila ini nilai-nilai yang merupakan kristalisasi atau kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan diwujudkan dalam tingkah laku berkehidupan sehari-hari. Itu Pancasila sebagai pandangan hidup. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup ini sudah ada sejak zaman Indonesia ada. Nah, ini nenek moyang kita ada. Oleh karena itu Pancasila merupakan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya sejak zaman dahulu kala. Pada masa ini Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai upaya itu untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Di antaranya penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila pada masa awal kemerdekaan,
yaitu pada masa tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun 18 September 48 yang dipimpin oleh Musso dengan tujuan mendirikan negara Soviet Indonesia dengan ideologinya ideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo mendirikan negara Islam Indonesia NII pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan tujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Kartosuwiryo beserta pengikutnya ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Anak-anakku yang kami cintai, pemberontakan yang berikutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil yang bertujuan mendirikan atau membentuk negara sendiri pada tanggal 25 April 1950 di Pulau Seram, Ambon, dan Pulau Buru, ini pulau-pulau besar di Maluku dan juga di daerah-daerah sekitarnya, dilakukan pada Desember 1963. Tapi setelah di Pulau Ambon dan selama di tempat-tempat yang pulau besar itu dapat ditumpas, lalu dia mengungsi di Pulau Seram dan mengungsi di Pulau Seram lalu melarikan diri ke Belanda, pengasingan di Belanda. Di sana mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Itu Christian Robert Stephen Sumokil atau CRS Sumokil. Anak-anakku yang kami cintai, penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila pada masa awal kemerdekaan itu terjadi juga, di antaranya ada pemerintahan revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Perjuangan Rakyat Permesta dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vence Sumual tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Ini dipicu oleh anggapan ketidakadilan dalam pembangunan yang cenderung sentralistik di pusat. Jadi tidak adil antara pembangunan di pusat dan di daerah. Dianggapnya seperti itu. Lalu ada pemberontakan lagi yang namanya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Dan ini bersekongkol dengan Sultan Hamid II yang berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda melawan NKRI yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Dan Westerling melarikan diri ke Singapura, kemudian Republik Indonesia Serikat bubar dan kembali ke bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Berikutnya adalah kita tahu ada perubahan bentuk Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi konstitusi yang berlaku masih tetap Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan pada tahun ini, tahun masa-masa ini, tahun 1955, itu berhasil mengadakan pemilihan umum pertama pada masa itu yang dipimpin oleh Soekarno pada saat itu dan membentuk Dewan Konstituante. Namun apa? Ternyata Dewan Konstituante tidak mampu membuat undang-undang dasar yang tetap, sehingga pemerintah mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Nah, jadi pemerintah mengeluarkan dekret presiden yang isinya adalah yang pertama, pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955. Yang kedua, menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan akan segera, yang ketiga akan segera dibentuk MPRS dan DPAS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.
Masa yang kedua adalah masa Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada masa Orde Lama itu dikenal dengan demokrasi terpimpin. Seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara pada saat itu, yaitu Presiden Soekarno. Nah, munculnya demokrasi terpimpin karena sering terjadi pemberontakan dan pergantian kabinet sehingga proses pembangunan dianggap tidak lancar. Sehingga akhirnya diambil alih kepemimpinan terpusat oleh Presiden Soekarno. Dan Presiden Soekarno membubarkan Badan Konstituante yang gagal menyusun Undang-Undang Dasar. Lalu pada saat itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 59. Ini munculnya Orde Lama. Sehingga di sini terjadi penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Lama. Yaitu yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1963. Dan yang kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Jadi Presiden yang lembaga eksekutif membubarkan DPR yang lembaga legislatif. Jadi ini ada hal yang menyimpang. Lalu pembubaran ini dengan penetapan Presiden nomor 3 tahun 60 tanggal 5 Maret tahun 1960. Lalu Presiden membentuk MPRS. Jadi MPRS itu anggota dewan atau majelis tertinggi itu dibentuk oleh Presiden yang anggotanya terdiri dari DPR GR atau DPR gotong royong, utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi kewenangan Presiden sangat mutlak, gitu ya. Lalu penyimpangan berikutnya adalah terjadinya pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit atau Dipo Nusantara Aidit yang tujuannya membentuk negara komunis yang berkiblat ke Uni Soviet dan mengganti Pancasila dengan landasan ideologi komunis. Itu pada masa Orde Lama. Lalu orde yang ketiga yaitu masa Orde Baru. Jadi setelah pemberontakan G30 SPKI dapat ditumpas dan pelakunya ditangkap dan dijatuhi hukuman, termasuk DNA Aidit dan Kolonel Untung dan segala macam, beserta organisasi-organisasi bawahannya itu dapat ditumpas semuanya. Lalu organisasi PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia dan kekuasaan Panglima Besar Revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia lengser dari jabatan Presiden. Jadi Presiden Soekarno lengser, ada apa di sana? Lengsernya dengan ditetapkannya ketetapan MPRS nomor 9 MPRS garis miring 1966 pada tanggal 20 Februari 67 tentang pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto. Bang pada saat itu Soeharto diberi surat perintah 11 Maret untuk menumpas dan mengamankan bangsa, mengambil tindakan-tindakan yang perlu dianggap penting dalam rangka keamanan bangsa dan negara karena adanya gerakan 30 September tadi. Lalu ditetapkannya ketetapan MPRS nomor 33 MPRS 67 pada tanggal 7 Maret 67 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Ini pada masa Orde Baru latar belakangnya itu. Begitu Presiden Soeharto atau Jenderal Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden, maka mulailah Orde Baru. Orde Baru dimulai sejak Soeharto diangkat dan dikukuhkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Lalu Orde Baru memiliki konsep yang namanya demokrasi Pancasila. Orde Baru itu pengertian adalah tatanan kehidupan
berbangsa dan bernegara yang untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Itu pengertian Orde Baru. Kami ulang, pengertian Orde Baru adalah tatanan berkehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Otomatis kehidupan politik lebih demokratis. Ya. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan bersinambungan dalam bentuk repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Setiap 5 tahun direncanakan 5 tahun kemudian direncanakan lagi, 5 tahun kemudian direncanakan lagi, dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara atau disingkat dengan GBHN. Jadi terkenal dengan nama istilah repelita 1, repelita kedua, repelita ketiga, dan seterusnya. Rencana pembangunan 5 tahun yang dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara pada masa Orde Baru. Lembaga Presiden sebagai pengontrol lembaga DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA sebagai lembaga suprastruktur. Jadi lembaga suprastruktur dikontrol oleh Presiden kewenangannya. Jadi langkahnya terbatas, harus sesuai dengan keinginan pemerintah, termasuk lembaga infrastruktur, LSM, lalu lembaga kemasyarakatan yang lainnya, partai politik, dan juga yang lainnya lagi, itu dikontrol juga oleh pemerintah. Partai politik dibatasi hanya 3. Yang pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan, yang kedua Partai Golongan Karya atau Golkar, yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia. Pada saat itu Partai Persatuan Pembangunan bergambar Ka'bah dengan latar belakang benderanya berwarna hijau, sedangkan Golongan Karya bergambar beringin dengan segi 5, beringin di dalam lingkaran segi 5, lalu benderanya berwarna kuning, sedangkan PDI, Partai Demokrasi Indonesia, gambar kepala banteng di dalam garis segi 5, lalu benderanya berwarna merah. Pada saat itu merah, hijau, kuning, dan merah. Partai politik hanya 3. Lalu kebebasan pers atau berpendapat, berpolitik dibatasi, dan jika dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah, maka misalnya mendirikan pers atau surat kabar ataupun buletin ataupun apa, majalah atau apa, kalau bertentangan dengan kehendak pemerintah maka izinnya dicabut atau terkenal dengan nama dibredel. Bahkan beberapa aktivis yang mengkritik pemerintah untuk mengembangkan demokrasi ditangkap dan hilang. Ya, ditangkap dan hilang dan tidak ada rimbanya. Lalu banyak pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dari harian Bernas Yogyakarta. Ini kasus-kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia. Itu pada masa Orde Baru, hidupannya seperti itu. Lalu masa yang keempat, yaitu masa reformasi sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Begitu Orde Baru banyak menekan pada masyarakat, muncul gerakan-gerakan, sehingga gerakan itu menimbulkan beberapa konsekuensi. Terjadilah demonstrasi besar-besaran yang akhirnya terkenal dengan nama gerakan reformasi. Itu masa yang keempat, masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Reformasi itu sendiri, kalian tahu yang namanya reformasi adalah perbaikan sistem, atau jika dijabarkan dalam yang lainnya adalah suatu perubahan radikal untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara dalam segala bidang. Jadi susunan tatanan kehidupan yang lama diganti dengan tatanan kehidupan yang baru, yang tatanan itu lebih pada mendasarkan nilai-nilai hukum dan budaya.
Dan ini merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru yang lebih baik. Itu pengertian reformasi. Nah, tantangan penerapan Pancasila pada masa reformasi itu apa? Jadi setelah pada masa Orde Baru itu kita seolah-olah ada batasan-batasan tirai yang membatasi gerakan-gerakan, begitu reformasi bebas, muncullah sebuah fenomena masyarakat yang bebas. Namun di sini ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Dampak positifnya memang kebebasan ini memicu kreativitas masyarakat untuk berkembang, sehingga tidak terbatas untuk berkembang. Dampak positifnya. Tetapi muncul juga dampak negatif, munculnya pergaulan bebas, munculnya pola komunikasi yang tidak beretika, munculnya peredaran narkoba dan miras, ada aksi anarkisme, aksi vandalisme, terjadi perpecahan antara masyarakat dan kelompok, dekadensi moral, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan, terjadinya konflik antar warga bangsa, adanya tawuran antar pelajar, tindak kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan, meninggalkan rasa persatuan dan kesatuan, musyawarah, gotong royong ditinggalkan. Banyak yang meninggalkan seperti itu, walaupun memang masih banyak yang juga yang di daerah-daerah yang masih kental dengan kegotong royongannya. Tetapi kecenderungan banyak juga yang meninggalkan rasa persatuan, tawuran antar pelajar. Kita dengar ada kelompok-kelompok yang saling melawan bertentangan, padahal masalahnya hanya masalah kecil, tetapi tidak dirembuk dengan permusyawaratan yang adil dan bijaksana. Kerukunan dan sifat gotong royong yang menurun mengakibatkan sistem sosial yang sudah terbangun oleh Pancasila sejak zaman dahulu kala akhirnya jadi pudar. Padahal tujuan utama reformasi adalah dalam suatu masyarakat atau negara, reformasi itu tentu dilakukan memiliki tujuan-tujuan yang bagus. Karena tujuan utama gerakan reformasi adalah memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam bidang kehidupan, Ipoleksa sebut Hankam, ya, tingkatan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Jadi itu. Jadi untuk melakukan perubahan serius terhadap elemen-elemen masyarakat agar memiliki nilai-nilai baru berbangsa dan bernegara, yang otomatis setiap bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang mencakup bidang-bidang Ipoleksa sebut Hankam itu ditambah dengan budaya yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Nah, reformasi juga mengubah atau menghilangkan cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan semangat reformasi. Contohnya, perilaku kolusi, korupsi, nepotisme atau KKN, sikap otoriter dalam kepemimpinan, penyimpangan, penyelewengan dan lain-lain. Jadi itu, oleh karena itu dengan semangat itu maka gerakan-gerakan reformasi ini mampu melengsarkan Orde Baru dengan otomatis dengan tatanan yang baru, dan juga diharapkan pembentukan mental para pelaksana pemerintahan yang baru, sehingga banyak tidak terjadi lagi penyelewengan, tidak terjadi lagi KKN, penyimpangan dan sikap otoriter. Jadi itu, karena reformasi itu di latar belakangnya adanya krisis ekonomi, di mana ekonomi terjadi pada saat itu Indonesia mengalami depresi, rupiah mengalami depresi, lalu masyarakat tidak mengalami kesejahteraan dalam bidang ekonomi, dan yang kedua krisis politik. Jadi MPR sudah diatur dan direkayasa oleh Orde Baru pada saat itu. MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan, nepotisme. Anggota MPR, anggota DPR satu kelompok, gitu ya, menimbulkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintahan Orde Baru pada saat itu, sehingga muncul gerakan reformasi. Pada saat itu juga terjadi penyimpangan hukum
seperti kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Jadi yudikatif, penentuan kehakiman itu kok di bawah eksekutif, pemerintahan, ya kan? Legislatif membuat undang-undang. Kita tahu trias politika, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, di mana masing-masing ini punya fungsi yang terpisah, tidak boleh saling mempengaruhi. Lalu krisis sosial. Nah, kita tahu bahwa yang dekat dengan penguasa pada saat itu yang menguasai. Contohnya pada masa Orde Baru masyarakat Indonesia mengalami krisis sosial sehingga terbagi dalam dua kelas elit dan kelas rakyat biasa atau rakyat kecil. Kelas elit itu para pengusaha keturunan Tionghoa yang dekat dengan pemerintahan Orde Baru atau keluarga cendana. Dengan rakyat kecil, rakyat biasa yang tidak atau bukan kerabat daripada keluarga cendana. Nah, kesenjangan sosial ekonomi terjadi pada masyarakat Indonesia ini menyebabkan kecemburuan sosial. Muncullah krisis sosial. Apa yang terjadi? Penjarahan di mana-mana. Terjadi kerusuhan di mana-mana, di berbagai daerah di Indonesia. Dan dari 4 krisis ini, krisis politik, ekonomi, sosial, dan hukum tadi, menimbulkan krisis yang paling parah, yaitu krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Ini yang paling parah. Ketika Orde Baru sudah tidak dipercaya lagi, maka timbullah kerusuhan, banyak demonstrasi, dan muncul tragedi yang sangat kita bisa ingat, yaitu tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan reaksi lebih banyak, kerusuhan dan penjarahan, sampai pada akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan mengangkat Habibie pada saat itu digantikan oleh B.J. Habibie. Anak-anakku yang kami cintai, apa sih tantangan Pancasila di era globalisasi? Kita tahu bahwa sekarang era globalisasi, mudah sekali budaya asing masuk ke Indonesia. Oleh karena itu penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga akan mudah. Maka munculnya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita harus hindari. Ini tantangan. Perlu ditingkatkan kewaspadaan dan kesiapan warga negara untuk tetap berkomitmen mencapai cita-cita bangsa dan negara. Artinya kita harus menyaring budaya yang asing, baik itu ideologi maupun lifestyle lah, macam budaya dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan Pancasila kita tolak. Tapi kalau budaya itu sesuai dengan nilai-nilai kita terima. Itu namanya kita saring. Ya. Nah, jangan sampai cita-cita bangsa Indonesia menjadi buyar, karena kita punya cita-cita, yaitu apa? Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kita ini bangsa yang sejak merdeka ini sudah punya cita-cita luhur, termasuk 4 tujuan negara yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea yang keempat itu. Ya. Tindakan yang tepat adalah maka jadikanlah kita sebagai warga negara bahwa Pancasila itu kita hayati, kita amalkan, dan dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Artinya pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita selalu berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila. Anak-anakku, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini membawa manfaat untuk kalian dan juga kita semua, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan sampai ketemu lagi pada materi berikutnya tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman pada pertemuan yang kedua yang akan kita sampaikan pada jadwal yang sudah kita tentukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.